Selamat sore, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian yang sudah bergabung di webinar IHIK episode keempat. Jadi kita ceritanya maraton nih, hari ini sama besok 4 ke 5 gitu ya episodenya. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Semoga forum ini bisa bermanfaat tentunya ya bagi kita semua. Mungkin kita sambil nostalgia, kita sambil menyelami pemikiran-pemikiran Gus Dur untuk bekal kita ke depannya ya, nanti semoga banyaklah yang bisa kita dapat dari atas dan juga sharing dari teman-teman sekalian yang berkenan. Saya lihat ada beberapa nama yang sudah rajin bergabung nih, kayak Pak Satrio. Terima kasih selalu gabung ya, selalu update tentang berita dari IHIK, kegiatan-kegiatan dari IHIK. Tapi saya juga berterima kasih juga pada teman-teman yang baru bergabung. Jadi sedikit perkenalan, saya Ulwan Fahri, saya peneliti di IHIK, dan hari ini saya bertugas untuk mengantarkan teman-teman ke inti diskusi kita gitu ya. Buat teman-teman atau Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin belum tahu nih apa nih IHIK ya kan. Saya kenalkan sedikit, IHIK adalah Institut Humor Indonesia Kini, sebuah lembaga yang mengelola humor secara serius dan profesional. Kita berbasis riset, kita berbasis buku-buku, intinya kita pakai ilmu pengetahuan untuk mengkaji, mencerna, menelan humor ya. Jadi lembaga ini didirikan oleh 3 orang ya, orang yang luar biasa, punya antusiasme tinggi terhadap humor ya. Mereka adalah Pak Seno Gumira Jidarma, kemudian ada Pak Dani Septriadi yang juga sudah bergabung sore hari ini, juga Pak Darminto, pakai username Odios nih sore ini. Nah, nama samaran beliau juga waktu menulis Pak ya. Jadi IHIK ini berkantor di Kelapa Gading, kami punya perpustakaan humor pertama di Indonesia, sudah dapat rekor muri, kami punya ribuan literatur, jadi silakan Bapak Ibu, teman-teman yang berminat, baca-baca, membutuhkan referensi untuk penelitian, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, silakan datang ke perpustakaan kami, silakan kontak-kontak kami untuk konsultasi buku atau referensi yang dibutuhkan mungkin ya. Oke, jadi program kami ini sangat banyak, walaupun kami baru berdiri tahun 2016 ya, secara resminya kami sudah bikin simposium humor, diskusi humor, webinar ini termasuk, dan juga penerbitan buku-buku tentang kajian humor gitu. Nah, yang dalam waktu dekat akan terbit ini ya itu tadi yang sudah disebut sedikit, tulisan-tulisan Pak Arwah, tebelnya 800 halaman, isinya pemikiran, tulisan beliau tentang humor di Indonesia dan juga di era waktu itu ya, konteks waktu itu, jadi dibahas secara humor. Ini adalah episode keempat kami ya, jadi kami sudah bikin 3 episode sebelumnya. Yang pertama melawan horor dengan humor, etika berhumor, dan juga humor at work. Terus kemudian kali ini kita kedatangan Pak Tri Agus Susanto. Selamat datang Pak Tri Agus. Ya, selamat datang juga. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan bergabung. Besok kita ada Gus Pur nih Pak. Jadi Gus Pur ya. Iya, kita ngobrol dengan Gus Dur KW. Gus Dur KW. Ya Pak. Jadi kita akan sesinya nanti cukup sederhana ya. Jadi nanti saya akan mengantarkan kepada moderator kita sore hari ini Mas Yaser untuk kemudian mengerucut, kita fokus ke pembicaraan dengan Pak Tri Agus. Kemudian nanti di akhir acara, sebelum acara berakhir ya tentunya, setelah pemaparan dari Pak Tri Agus selesai, nanti teman-teman Bapak Ibu yang mau bertanya boleh ketik di kolom komentar, mau sharing tentang sesuatu boleh dikirimkan juga. Nanti akan saya panggil mikrofonnya, saya minta tolong aktifkan, nanti kita akan ngobrol di forum secara langsung gitu ya. Tapi untuk sementara kami mohon dibantu mikrofonnya dinonaktifkan dulu biar nanti pembicaraan paparan dari Pak Agus bisa fokus kita terima ya. Baik, sebelum kita mulai saya perkenalkan juga tim yang bertugas hari ini. Ada Mbak Novri selaku CEO IHIK, dia pakai akun IHIK 3 Novrita ya. Selamat sore Mbak. Halo semuanya. Kemudian ada Mas Yaser. Selamat sore Mas.
Sore semuanya. Oke, Pak Dani, selamat sore Pak. Kemudian Pak Darminto, selamat sore. Dan juga ada, nah yang tidak boleh ketinggalan nih, Bu Nia nih. Selamat sore Bu. Halo, selamat sore semuanya. Iya, kenapa Ibu nggak boleh ketinggalan? Karena Ibu yang akan membagikan 5 buah jurnal Prisma ya untuk teman-teman kita hari ini. Ini ya. Nah, ini mungkin bisa dipamerkan sedikit nih Bu. Nah, ini edisi khusus Prisma LP3IS dengan IHIK ya. Kita bikin jurnal yang membahas full tentang humor. Salah satunya ada tulisan Pak Tri Agus Susanto tentang Gus Dur di dalamnya. Nanti kita akan bagikan 5 buah buku Bu ya. Iya, ini. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Jadi nanti teman-teman mohon partisipasinya supaya dapat buku. Iming-imingnya salah satunya itu ya. Oke, sekilas tentang pemantik utama diskusi kita hari ini. Beliau adalah Pak Tri Agus Susanto, akrab dipanggil Tas, Pak Tas. Nah, itu boleh Pak ya? Ya. Lahir di Temanggung 57 tahun lalu. Beliau ini bukan hanya aktivis, tapi juga humor ulung, sudah bikin banyak buku, termasuk Humor dan Pemilu, Mati Ketawa Cara Timor Leste yang terinspirasi Mati Ketawa Cara Rusia waktu itu. Terus kemudian tahun 2018 kemarin ikut residensi di Jerman, mengadakan penelitian komparasi humor politik Jerman Timur dan Orba di konteks Indonesia ya Pak ya. Terus kemudian juga menjadi pembicara humor sebagai trauma healing peristiwa 65 di Amsterdam. Wah, luar biasa. Dan beliau sekarang aktif menjadi staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi di Jogja, Pak ya. Ya. Nah, Pak Tas ini kebetulan ini ya. Karena keluar dari penjara tapi bukan program asimilasi yang ini kan, Pak ya. Ya. Bapak ini saya baca sekilas kiprah beliau, jadi aktivis yang keras ya. Jadi sempat karena ditahan karena menghina penguasa, dan menariknya lagi membacakan pleidoinya diisi dengan humor. Luar biasa. Nah, ini mungkin bisa sedikit sharing pengalaman itu Pak ya. Jadi selain membahas Gus Dur, kita membahas pengalaman Bapak juga yang sudah luar biasa di dunia humor Indonesia. Kemudian kita juga sedikit singgung Pak Aras Setiawan. Oke, ya. Untuk jalannya diskusi hari ini akan dipimpin oleh Mas Yaser. Mas Yaser. Ya, terima kasih. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Pak Tas, apa kabar, Pak? Baik, Pak Yaser atau Mas Yaser nih? Bung aja, Bung. Baik, Bung. Mungkin teman-teman semua udah punya bayangan seperti apa Gus Dur di awal-awal kita tahu dia, dan masing-masing orang punya kenangan yang juga lekat di masing-masing kita. Masing-masing orang punya pendapat berbeda, dan itu wajar-wajar aja. Tapi kita coba tanya ke Pak Tas nih. Kalau menurut Pak Tas nih, yang menarik nih Pak, dari sosok Gus Dur itu apanya sebenarnya sih Pak? Kalau menurut saya, yang menarik dari seorang Gus Dur itu adalah orang yang komplit. Dia seorang kiai, dia seorang budayawan, dia seorang politisi, dia seorang pengamat sepak bola, dan dia seorang humoris. Nah, yang terakhir ini yang paling saya suka. Oke. Nah, tapi dari semua PR yang bukan PR ya, dari semua kelebihan yang dimiliki Gus Dur kan memang yang paling menonjol menurut banyak orang adalah sisi humorisnya, ya. Kalau kita mau sama-sama lihat di Prisma juga, Bapak juga nulis kalau di Persia itu ada Abu Nawas, Turki itu punya Nasruddin Hoja, kalau Indonesia tokohnya itu Gus Dur. Oh, ya. Cuman kan kalau Abu Nawas sama Nasruddin Hoja kan bukan pemimpin ya. Gus Dur pemimpin. Ini agak-agak beda nih, ya. Karena kan selama ini orang selalu bilang bahwa pemimpin itu harus punya sikap yang tegas, nggak boleh mencela-mencela, nggak boleh bercanda. Sedangkan Gus Dur mengeruntuhkan itu semuanya. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya enggak juga, karena sekarang ini banyak tokoh-tokoh dunia yang menggunakan komunikasi politiknya dengan humor. Yang paling bisa kita rasakan Amerika terutama. Presiden Amerika itu punya
tim khusus sendiri, tim khusus untuk mencari cerita-cerita lucu, sehingga ketika sang presiden mau bicara, mau pidato, dia feeding cerita-cerita lucu sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, Gus Dur tidak perlu itu, karena Gus Dur sudah merupakan sudah komplit. Gus Dur adalah presiden, Gus Dur adalah penulis naskah humor itu sendiri. Jadi Gus Dur nggak membutuhkan penulis humor. Sementara Amerika dan beberapa negara lain membutuhkan. Nah, soal membandingkan antara Gus Dur dengan beberapa tokoh yang bukan pemimpin, memang sepertinya itu tidak apple to apple ya, tidak sejajar. Tetapi yang ingin saya kemukakan adalah orang yang lekat dengan humor. Kalau orang bicara tentang Persia, otomatis ke siapa? Ke Turki langsung ke siapa? Langsung nempel. Inggris langsung ke Charlie Chaplin dan seterusnya. Jadi itu yang ingin saya sodorkan. Jadi memang tidak apple to apple. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa Gus Dur itu sebenarnya pada saat dia berhumor, itu dia sedang melawan. Itu adalah alat untuk menghadapi lawanan politiknya. Ya, apakah itu benar menurut Pak Tas? Pada momen-momen tertentu benar. Ketika Gus Dur belum menjadi presiden, ya, ketika dia sedang berada di era Orde Baru bersama dengan teman-teman yang lain, termasuk saya, ketika Gus Dur mengemukakan joke, mengemukakan lelucon, itulah humor sebagai perlawanan. Tetapi itu akan menjadi beda ketika Gus Dur menjadi presiden. Tentu akan berbeda. Jadi humor yang dipakai Gus Dur tentu akan berbeda. Karena ketika Gus Dur menjadi presiden, humor yang dia lontarkan macam-macam. Seperti sesuai dengan situasi. Misalnya ketika dia ketemu Fidel Castro misalnya, itu humor dipakai untuk diplomasi. Ketika dia ketemu dengan Bill Clinton, ketika dia ketemu dengan Raja Arab Saudi, itu adalah humor dipakai untuk diplomasi, bukan untuk melawan Arab, melawan Kuba atau melawan Amerika tentu saja. Jadi humor dipakai untuk diplomasi. Itu sudah disampaikan oleh Bu Sinta Nuriyah, pernah disampaikan seperti itu. Jadi konteksnya adalah ketika Orde Baru memang humor dipakai untuk melawan. Setidak-tidaknya untuk membuat ingatan bahwa ada musuh bersama. Pada waktu itu ya. Siapa musuh bersama? Ya waktu itu adalah ya kita semua sudah tahu lah ya. Halo? Kok hilang, Mas Yasir? Halo? Halo, ya, suaranya kok hilang. Ya. Oke. Sekarang udah agak loncat-loncat ya. Kurang lancar. Pak Tas, langsung aja Pak. Logika humor Gus Dur. Tapi saya nggak loncat-loncat loh. Logika humor Gus Dur apa Pak? Langsung saja ya. Ya, ada pertanyaan. Ada pertanyaan halo? Ya, pertanyaan logika humor itu apa? Saya kira yang disampaikan Gus Dur sama dengan logika para humoris lainnya, seperti komika, membuat atau menciptakan humor. Gus Dur sangat cerdas untuk membuat, untuk mengindonesiakan, untuk mengadopsi humor luar ke Indonesia, mengarang sekaligus mendelivery humor. Nah, logika humor yang dipakai sama seperti rumus-rumus humor yang dipakai, dan itu banyak sekali. Salah satunya yang sederhana, rumus membelokkan logika.
atau rumus rule of three yang sering dipakai oleh komika-komika sekarang. Nah, ini pernah disampaikan Gus Dur tahun 92 ketika diskusi di tim. Ini sederhana sekali. Jadi ceritanya begini. Ada seorang turis Amerika sangat sombong ya, naik taksi. Dia tanya, ini sekitar tahun 60-an ya. Sekitar tahun 60-an. Tanya, itu gedung Sarinah berapa dibikin? Terus supir taksinya bilang 4 tahun. Wah, kalau di negara saya cuma 2 tahun. Lalu dia lewat Bundaran HI, Kalau HI ini dibangun berapa? Oh, itu 2 tahun. Kalau di negara saya, kata orang Amerika itu cuma 1 tahun. Lalu jalan terus sampai ke Senayan, Lalu tanya lagi si supir turis itu ke supir taksi, kalau stadion ini berapa lama dibangun? Supir taksinya langsung bilang, nggak tahu Tuan, kemarin sore belum saya lihat. Nah, ini adalah contoh logika yang rule of three, dua-duanya dua cerita pertama adalah benar, lalu cerita yang terakhir adalah pembelokan logika. Sekaligus ini adalah sebuah cara kritik terhadap orang yang suka menyombongkan diri. Nah, ini salah satu contoh yang dikemukakan Gus Dur. Dan contoh-contoh lain saya kira sangat banyak, baik itu yang di karya Gus Dur sendiri maupun saduran. Ya, saduran dari Mati Ketawa Cara Rusia. Seperti kita lihat, seperti kita ketahui, Gus Dur adalah penulis kata pengantar buku Mati Ketawa Cara Rusia yang sudah klasik. Mungkin anak-anak remaja sekarang mungkin jangan-jangan belum pernah lihat bukunya. Buku ini sangat klasik. Konon bisa sampai mungkin 200 sampai 300 ribu eksemplar ya, pada waktu itu, terbit tahun 86, sehingga memicu buku-buku sejenis ya, termasuk saya juga terinspirasi membuat Mati Ketawa Cara Timor Leste. Dan juga ada tahun 90-an teman-teman wartawan, teman-teman seniman, teman-teman aktivis membuat buku berjudul Mati Ketawa Cara Daripada Orde Baru. Itu. Ya, Pak Tas. Ya. Halo, kok loncat-loncat ya? Kembali Castro. Presiden Indonesia tuh gila semua katanya. Ada yang Gimana? Halo? Harta. Ya. Dengar suara saya, Pak ya? Halo? Ya, kadang-kadang hilang. Ya, terus. Halo? Ya, halo, ya. Halo? Ya. Kadang-kadang hilang ya? Ya, tadi jelas tapi kadang-kadang hilang. Oh, gitu ya? Ya, waktu Gus Dur sempat ketemu sama Fidel Castro, ya, beliau sempat menyampaikan sebuah anekdot yang mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia semua presidennya itu gila. Ada yang gila nyanyi, ya, ada yang gila wanita, ada yang gila segala macam. Nah, pas Fidel Castro nanya, Anda presiden yang gila apa? Kata Gus Dur, yang gila bukan saya, tapi yang milih saya yang gila sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya logika dia adalah malah menjatuhkan diri dia di depan pemimpin lain. Anda menganggapnya seperti itu apa enggak? Ya. Salah satu teori humor yang sering disebut Gus Dur, yaitu humor tertinggi adalah humor yang mampu menertawai diri sendiri. Ya, humor yang mampu menertawai diri sendiri itu adalah humor, kata Gus Dur, yang paling bagus. Nah, itu sering dilakukan oleh Gus Dur, termasuk humor yang tadi disampaikan. Presiden pertama, gila wanita, presiden kedua gila harta, presiden kita
gila teknologi itu kata Mbak Alisa Wahid. Lalu presiden keempat membuat orang gila. Membuat orang gila. Atau versi yang lain. Atau versi yang lain. Nah, ada satu lagi yang sering disampaikan Gus Dur, sebuah contoh betapa humor itu humor yang tertinggi adalah mampu menertawai diri sendiri. Ketika Gus Dur diminta turun oleh para demonstran, ya, oleh oposisi, oleh banyak orang, oleh DPR, ya, Gus Dur disuruh mundur. Gus Dur dengan santai mengatakan, gimana saya disuruh mundur, maju aja susah, masa disuruh mundur. Maju aja dituntun, masa disuruh mundur. Nah, itu adalah satu humor yang menertawai diri sendiri. Termasuk juga ketika Gus Dur berada di Bali, masih presiden, dia berbicara di depan bisnismen, ya, yang hadir di situ, seluruh dunia kalau tidak salah, tidak hanya Indonesia, dia mengatakan bahwa presiden sekarang ini adalah pasangan yang terbaik, pasangan yang cocok. Presidennya tidak bisa melihat, wakil presidennya tidak bisa bicara. Nah, ini adalah contoh bahwa Gus Dur bisa mengemukakan, menertawai diri sendiri, dan dia di depan umum tidak mengemukakan bahwa kekurangan, misalnya penglihatan itu tidak dijadikan kendala, tetapi bahkan dijadikan semacam lelucon, tetapi tidak menyakitkan orang lain, ya, tidak menyakiti orang lain. Itu yang salah satu yang sering disampaikan oleh Gus Dur. Ya, Bapak juga pernah bilang kalau urusan perhumoran punya kepangkatan. Gus Dur itu adalah Jenderal Bintang 4. Alasannya apa itu, Pak? Kok bisa bilang bahwa Gus Dur itu Jenderal Bintang 4 untuk masalah perhumoran? Ya, kalau dalam militer itu kan bintang 4 itu kan sudah tertinggi ya. Jadi kenapa Gus Dur itu bintang 4? Karena dia itu bisa menciptakan, bisa mengadaptasi, sekaligus bisa mendelivery humor, ya, bisa menciptakan, bisa mengadaptasi, bisa mendelivery, artinya dia menjadi storytelling sendiri. Dan itu tidak mudah. Ada orang yang hanya bisa mendelivery karya orang lain, ya, atau adaptasi orang lain. Tapi Gus Dur tiga-tiganya bisa. Nah, meskipun Gus Dur adalah bukan seorang katakanlah pemain seperti Mas Butet atau tidak seperti Ernest dan seterusnya, tetapi dia adalah seorang tokoh bahkan negarawan, ya. Tetapi dia bisa memainkan itu semua, menciptakan humor, mengadaptasi humor, sekaligus mendelivery. Dan itu kalau dalam kepangkatan jenderal ya jenderal bintang 4. Meskipun Gus Dur tidak santai-santai, karena dia kan pernah memimpin NU yang bintangnya 9. Jadi 4 itu masih kecil lah. Kemudian gini, Pak Tas, ya, ada dua sosok waktu itu sempat terbentur dengan jokes mereka terhadap Gus Dur. Ada Mas Deddy Minggumelar sama Pak Gaim Sudarta. Ya. Dulu kalau nggak salah Mas Deddy bilang, besok hati-hati jangan pada keluar rumah karena Gus Dur mau belajar bawa mobil gitu. Ya. Kemudian Pak Gaim Sudarta juga kontak bikin kartun tentang Gus Dur. Gus Durnya nggak marah. Yang marah itu justru kadernya beliau. Ya. Saya ingat benar, Mas Deddy pernah cerita, dia syuting di Indosiar, dan karena Indosiar kan memang bukan gedung ya, dia kayak perkampungan gitu ya. Dan itu sempat dikepung sama masa dinya Gus Dur, dan itu sempat kewalahan untuk bisa keluar. Yang jadi masalah, apakah memang Gus Dur tuh nggak pernah marah? Karena marahnya Gus Dur malah diwakili sama para pendukungnya Gus Dur gitu. Atau memang Gus Dur punya pribadi yang berbeda? Gimana tuh Pak Tas? Kalau dalam kasus ini, saya kira Gus Dur tidak marah dalam kasus ini ya. Dalam kasus Miing sama Mas GM tadi, saya yakin Gus Dur tidak marah.
Yang marah adalah orang lain atau pendukungnya. Nah, disinilah antara Gus Dur dengan pendukungnya ada gap ya. Sense of humornya itu sangat jauh ya. Ya kita semua tahu lah ya. Gus Dur kan jam terbangnya tinggi dan pengalamannya tinggi. Sementara para pendukungnya juga beragam. Ada pendukungnya yang kritis, ada pendukungnya yang kalau seperti Bung Karno hidup mati nderek Bung Karno, ada juga seperti itu pasukan berani mati atau segala macam. Nah, ada yang memang kerjaannya yaitu kalau Gus Dur dihina maka tanpa komando dia akan melakukan sesuatu. Saya kira itu bukan kreasi Gus Dur dan bukan suruhan Gus Dur atau orang-orang terdekat Gus Dur. Saya yakin misalnya di lingkaran ring 1 misalnya Pak Wimar atau jubir-jubirnya saya kira sama sekali tidak. Tapi itu inisiatif spontanitas dari dari orang yang mencintai Gus Dur. Saya kira kalau itu tidak. Nah, terkait apakah Gus Dur tidak pernah marah, ya tentu saja sebagai manusia pernah marah ya. Gus Dur pernah marah dan kemarahannya itu kan macam-macam. Kita lihat berapa menteri yang dipecat selama Gus Dur menjadi presiden. Bahkan Presiden Gus Dur itu kan tidak lama, kurang lebih 2 tahun. Tapi paling banyak memecat orang. Nah, dia memecat tentu karena ada satu sebab. Nah, salah satu sebab pasti marah. Saya kira itu. Ya, Pak Tas, mohon analisisnya Pak Tas nih Pak. Waktu ada kisruh di DPR dan beberapa tempat, mungkin pernah ingat teman-teman juga ketika di istana Gus Dur keluar pakai kaos oblong, celana pendek. Yang Pak Tas tangkap dari makna Gus Dur berpenampilan seperti itu apa sebenarnya? Ya kalau ini saya bukan ahli psikologi, apalagi psikologi fashion. Saya hanya mengira-ira saja, dan itu sudah pernah disampaikan oleh Mbak Yeni dan keluarga, bahwa yang ingin disampaikan Gus Dur adalah kekuasaan tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan, bahwa seseorang itu kalau masuk ke istana membawa apa, dia keluar harus membawa apa. Dia ingin menunjukkan bahwa saya masuk tidak membawa apa-apa, keluar juga tidak membawa apa-apa, atau masuk istana menjadi orang biasa, lalu jadi presiden, ketika dia keluar dari istana akan menjadi atau kembali menjadi orang biasa. Itu yang saya tangkap dari simbol Gus Dur menggunakan pakaian sederhana itu. Itu anunya saya pandangan saya. Saya nggak tahu kalau teman-teman psikologi atau ahli fashion atau apa mungkin berkata lain. Ya karena kan waktu kejadian itu saya ingat banget itu meriah senjata arahnya ke istana, kayak yang kalau nggak salah ya saya dengar kisahnya seperti itu karena waktu itu saya nggak ada di sana. Nah kemudian ada teori yang mengatakan bahwa, dan ini juga mendasari kenapa buku Mati Ketawa Cara Rusia itu bisa keluar, bahwa humor itu bentuk perlawanan, humor itu keluar karena tekanan. Ya. Nah, apakah Gus Dur berhumor karena tertekan? Atau memang Gus Dur itu berhumor karena memang dia suka dengan humor sebenarnya? Dasarnya apa tuh Pak? Ya, bahwa humor itu subur di negara-negara yang tertekan, itu ya. Contoh yang paling jelas adalah Mati Ketawa Cara Rusia. Dia lahir, buku itu lahir dari masyarakat yang tertekan. Tetapi kalau Gus Dur membuat humor, ada dua. Satu, karena tertekan, karena itu dia kemudian menciptakan humor. Yang kedua, karena dalam diri Gus Dur itu identik dengan humor. Jadi ditekan atau tidak, Gus Dur itu akan selalu menciptakan humor. Seperti yang dikatakan Rocky kan dalam tulisan saya, bahwa
Gus Dur itu mengucapkan politik secara humor dan mendengarkan humor secara politik. Dan dia tidak peduli mana sebab, mana akibat. Nah, jadi, kata Gus Dur itu budaya humornya tinggi itu karena dia besar di pesantren. Ya, itu kata Gus Mus. Jadi pesantren itu dari kecil ya sampai kiai sepuhnya itu kalau ketemu selalu berhumor, selalu humor terus. Nah, itu sebabnya kalau di Muktamar NU itu selalu gegeran. Kalau mau memilih, selalu gegeran, tapi selalu berakhir dengan gergeran. Ya, dari gegeran ke gergeran. Ya. Halo? Ya, halo, Pak Tas. Ya. Setahu saya, mohon koreksi kalau saya salah, setahu saya humor itu bukan tradisi santri. Ya. Benar apa enggak, Pak? Kalau yang saya baca, termasuk yang disampaikan oleh Gus Humor Mus, bukan tradisi. Ya, halo? Iya, halo, Pak. Ya. Apakah benar sebenarnya humor itu bukan tradisi santri? Terus terang saya belum meneliti secara spesifik tentang humor dan santri, tetapi yang dikatakan beberapa kawan saya di Nahdien, kalangan santri, itu kalau bicara NU itu ada 3 identiknya kalau kita ngobrol-ngobrol itu ya. 1 sarung, rokok, kopi, dan humor. Jadi kalau ngumpul pasti ada 4 hal itu. Ada kopi, ada rokok, ada sarung, lalu humor. Rokok itulah yang membedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Ya, kalau Anda membaca no smoking di pom bensin, itu artinya kalau no smoking itu dilarang merokok, kata Muhammadiyah. Kata orang NU bukan. No smoking itu NO, zaman dulu NO ya, bukan NU. NO boleh merokok. Oh gitu. Jadi sampai sekarang orang Muhammadiyah itu paling banyak yang anti rokok, meskipun sebagian ada juga yang masih suka merokok, tetapi mayoritas NU masih setia dengan merokok. Itu salah satunya. Nah, sejak kapan kalangan santri suka humor? Nah, itu yang belum saya teliti. Tetapi setidaknya sejak Gus Dur berada di pesantren, apalagi beliau menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama, saya yakin humor itu menjadi bagian dari NU. Bahkan sampai sekarang di NU itu ada, mungkin pernah dengar ya, NU garis lucu. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalangan santri lekat dengan humor. Ya. Ya, di antara kita hari ini juga sudah hadir Pak Seno Gumiraji Dharma nih. Oh ya. Ya Pak Seno mungkin bisa kasih sedikit paparan untuk kemudian Gus Dur seperti apa sih Pak Seno? Dipersilakan tuh Pak Seno Gumira. Kok main todong? Mumpung ada Pak. Doang. Bisa kasih sedikit gambaran Pak, menurut Bapak Gus Dur seperti apa sih Pak dari kacamata seorang Seno Gumiraji Dharma? Silakan Pak. Yang saya kagum itu humornya Gus Dur cerdas sekali ya. Cerdas banget gitu loh. Sangat. Nah itu yang saya pengen tahu tuh, kok bisa gitu loh. Ya. Memang pesantren pun ada saya kira ya. Para kiai sering itu melucu gitu ya. Pak AR misalnya. Ya itu. Pak AR itu juga
terkenal dengan apa namanya, dengan ndagel, ya kan? Ndagel sampai para saingannya sinis kan. Alah Pak Air kan bisanya ndagel lah malah gitu jadinya kan. Dia lagi. Gitu. Tapi beda banget, ya beda banget. Ya kalau Pak Air itu lebih sehari-hari gitu kan. Saya pernah lihat di TV itu, misalnya. Ya. Ngapain itu ya? Kok ngeliatin saya mau ngasih duit apa? Nah, itu Pak R gitu kan. Kalau Gus Dur tuh bisa kayak cerita ini, ceritanya siapa dulu? Wimar ya, Pak Wimar Witular. Ya. Kan dia bilang, saya kan sebagai manusia biasa baik gitu kan. Tapi kalau sebagai orang beragama gimana Gus gitu kan? Gus Dur bilang, "Abang tanya Tuhan aja." Katanya saya. Gitu loh. Itu menurut saya kok apa ya, kok apa di atas segala perhitungan gitulah pokoknya. Tak terduga ya. Iya, saya nggak bisa ini, nggak, susah sekali menganalisisnya gitu loh. Itu ya. Itu. Kalau dalam kolomnya memang bisa ditebak ya. Kayak yang judul apa? Kiai eksentrik membela pemerintah, gitu kan. Gitu. Tapi saya kira ya, saya mengira aja. Seperti Tempo nulis itu judul bukunya, melawan dengan humor ya, gitu. Ya, melawan dengan humor ini. Nah, tapi saya kira melalui lelucon ya. Tapi saya kira bukan hanya melawan atau tadi suasana tertekan, bukan itu ya, gitu. Tapi saya kira buat Gus Dur humor itu ya sesuatu yang serius, gitu. Apa salahnya berhumor terus, gitu ya, gitu loh. Jadi Gus Dur itu memberi kesahihan pada humor, ya, gitu. Humor itu mau dibilang serius, mau dibilang nggak serius, itu apa eksistensinya sahih. Wah, gitu tuh. Gitu ya, gitu. Ya. Sahih dia. Nggak ada salahnya. Makanya dia tidak sama sekali tidak menabuhkan humor kan gitu. Tidak menafikan, tidak menabuhkan. Dimanapun bisa berhumor dan itu tidak perlu berarti tidak perlu inferior terhadap yang serius. Nah, gitu. Humor itu nggak perlu inferior. Nyatanya dia bisa kritis kok dengan semua itu kan. Gitu, dan masuk semua ide-idenya juga gitu. Nah, saya kira komentar saya itu ya, nggak tahu gimana Mas Tas. Baik, oke Pak Triagus, mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman semuanya yang mau bertanya, dipersilakan dan tidak harus bertanya. Kalau mau kasih pendapat juga silakan, karena ini forum terbuka. Kita malah sangat bahagia kalau teman-teman punya pandangan-pandangan atau mungkin punya kisah yang tak pernah terceritakan tentang Gus Dur, saya persilakan untuk disampaikan di sini. Dan untuk memandu itu, saya minta tolong Luan untuk bisa mengarahkan. Luan, silakan. Oke, Mas Yasir, terima kasih. Menarik sekali paparan dari Pak Tas dan juga tambahan dari Pak Seno tadi. Mungkin teman-teman boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan? Sambil nunggu mungkin ya, Pak Tas, saya penasaran nih Pak. Ini pertanyaan saya sendiri sebenarnya. Apa itu? Beliau kan sebagai, Gus Dur kan sebagai kepala negara, sebagai politisi. Beliau itu saya pasti punya strategi komunikasi politik lah Pak, seperti yang lain. Ketika humor itu dijadikan, pertama saya ingin tanya, humor itu apakah alat komunikasi politik beliau yang pertama? Terus kemudian kedua, apakah ini membuktikan tudingan beberapa orang bahwa humor yang disampaikan Gus Dur itu terkadang backlash ya, membuat kesalahan sendiri, sehingga disebut komunikasi politiknya payah gitu, tanpa manajemen gitu. Seperti apa? Ya, betul. Gus Dur sebelum dapat surat dari DPR yang pertama, apa itu istilahnya dulu, surat apa namanya, lupa. Surat peringatan lah ya, surat peringatan dari memorandum pertama. Sebelum memorandum pertama, Gus Dur itu
dari sejak dilantik sampai memorandum pertama dia tak peduli. Terus setiap ada acara selalu melontarkan humor. Tetapi sejak memorandum pertama, humornya jadi sudah tidak sudah turun ya, sudah tidak menggunakan humor lagi pada berbagai kesempatan. Mungkin lebih fokus melawan DPR atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas humor berkurang lagi. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman beliau seperti Front Magni Susino dan tokoh-tokoh lain itu menyambangi Gus Dur, termasuk Jaya Suprana, menyambangi Gus Dur di istana. Kok Gus Dur sekarang berubah, tidak lagi melontarkan humor-humor lagi. Nah, ternyata kemudian Jaya Suprana mengatakan mulai minggu ini Gus Dur akan lucu lagi dalam tanda kutip, akan berhumor lagi. Nah, betul bahwa komunikasi politik Gus Dur dengan humor itu kadang-kadang backlash. Kadang-kadang mismanagement, ya, kadang-kadang salah tempat. Itu yang sering menjadikan humor-humor Gus Dur menjadi bumerang, menjadi bahan peluru bagi orang-orang yang musuh-musuh politiknya seperti yang di Senayan. Jadi itulah yang kemudian Gus Dur mulai mengerem humor-humornya. Humor-humor yang kadang-kadang tidak pas di tempat yang tidak pas. Betul bahwa itu dalam tulisan saya juga saya kemukakan seperti itu. Ya. Ya, baik Pak Tas. Ini kebetulan ada pertanyaan yang langsung nyambung nih dari Silakan. Mbak atau Ibu Erin nih. Diplomasi seorang pemimpin dengan paket humor apakah masih relevan ya Pak dengan eskalasi politik seperti sekarang? Soalnya politik itu kan makin tegang gitu kan, makin banyak juga yang terlalu keras atau bahkan terlalu apatis terhadap politik. Jadi seperti apa Pak kalau kondisi ekosistem berhumor ala Gus Dur itu diaplikasikan di masa sekarang gitu Pak? Saya kira masih relevan ya. Justru humor akan membantu meredakan ketegangan-ketegangan ketika dua pemimpin bertemu. Ya, misalnya antara Korea Utara dan Korea Selatan itu dua pemimpinnya benar-benar dua pemimpin yang tidak punya sense of humor yang sama sekali ada, sehingga sampai kapanpun susah mau masuk ke arah perundingan itu susah sekali. Seandainya dalam dua negeri itu punya orang-orang yang punya ide-ide yang kreatif, termasuk humor, saya yakin akan berbeda. Ketika Gus Dur bertemu Castro, itu Castro sendiri yang datang dari istana ke hotelnya Gus Dur hanya untuk mendengar cerita-cerita dari Gus Dur. Ya, jadi bagaimanapun juga memang humor itu penting ya dalam diplomasi. Meskipun tetap ada tata krama, tetap ada pergaulan etika-etika internasional ya. Nah, kalau sekarang saya yakin juga pemimpin-pemimpin besar-besar dunia itu kalau ketemu secara informal pasti akan saling melontarkan joke. Saya yakin itu. Misalnya dalam pertemuan G20 atau pertemuan besar lainnya. Saya yakin itu. Kecuali kalau yang dalam webinar seperti ini, nah mungkin itu agak beda ya. Mungkin agak ada berbeda. Saya yakin masih relevan ya. Oke. Ini ada komen tambahan ini dari Mbak Erin nih Pak. Ya. Jadi ingat beliau yang menganalisa otak presiden. Beliau bilang otak kanan dan kiri saya sama besar tapi nggak nyambung. Ya, itu istilah otak itu jadi ingat istilah otak jadi ingat dengkul ya. Gus Dur pernah mengatakan bahwa dia jadi presiden itu cuma modal dengkul. Itu pun dengkul Amin Rais ya. Itu kata si Gus Dur. Oke, Pak.
ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Daniel Kurniawan. Nah, dia ini teringat dengan suatu konsep ya namanya nurture versus nature dalam antropologi gitu. Di mana bakat itu ada yang lahir dengan didikan keluarga, ada yang istilahnya apa ini namanya kehebatannya gawan lahir gitu lah Pak ya. Nah, kalau sikap Gus Dur ini kalau Bapak melihat itu nurture atau nature ya Pak sebenarnya Pak? Referensinya beliau itu sebenarnya siapa sih? Mungkin Bapak pernah. Kalau menurut saya dua-duanya. Beberapa orang-orang pesantren terdekatnya selalu mengatakan bahwa humor Gus Dur itu gawan bayi. Gawan bayi itu dalam bahasa Jawa itu apa ya? Gawan bayi itu sejak lahir ya. Gawan pembawaan dari lahir. Tetapi Gus Dur juga dididik di lingkungan yang memungkinkan dia kemudian tingkat humornya tinggi. Dia adalah anak menteri, lingkungannya lingkungan terdidik. Dia kemudian kuliah di Baghdad, meskipun kerjanya bukan kuliah tapi nonton film atau nonton teater. Kemudian dia kuliah di Kairo dulu, kemudian di Baghdad. Dua-duanya nggak selesai, tetapi Gus Dur lingkungannya adalah lingkungan yang penuh humor, ya. Dia ke nonton film, nonton teater, ya, diskusi. Itu semua yang membuat dia jadi perpaduan antara gawan bayi, gawan lahir, sama dididik. Oke. Menarik nih Pak. Ini mungkin Mbak Erin atau Mas Daniel nih bisa mengaktifkan mikrofonnya, mungkin mau punya respon tambahan dari yang sudah dilemparkan Pak Triagus tadi. Mungkin silakan, saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya untuk menambahi atau sharing langsung. Terima kasih silakan memberikan yang menganalisis tentang Gus Dur, bahwa ada kecenderungan bahwa gabungan antara nature dan nurture. Artinya dari lahir dia seperti ini, artinya dia dididik dari keluarga NU dan pesantren bagaimana, terus selama dia sekolah, selama dia kuliah berarti seperti ini. Artinya ini bisa memunculkan sebuah sikap politik, artinya ini bisa memunculkan bahwa inilah strategi diplomasi politik. Oh, ini untuk orang lebih dikenal, orang lebih tahu ini Gus Durnya seperti apa. Dan bahkan dengan cara-cara ini adalah cara-cara Gus Dur berbicara ini, Gus Dur melakukan sebuah kebijakan dengan jokes-jokesnya yang lebih tepatnya banyak kritik, artinya lebih memunculkan sebuah hal-hal yang menarik kayak gitu. Lalu tentang kritiknya itu tentang apa yang ini, berarti kritiknya itu berjalan seperti lurus atau emang sebenarnya tujuannya nyindir, tapi nggak seperti nyindir, kayak gitu, atau gimana? Ya, ketika masa Gus Dur sebelum jadi presiden, ketika masa Orde Baru, tentunya kritiknya adalah kritik ke kekuasaan. Itu pun dengan cara halus, ya. Gus Dur kalau berbicara tentang humor-humor yang adaptasi dari luar, itu dia selalu mengatakan ini di negara lain loh, bukan di Indonesia. Padahal itu nyindir, ya. Seperti contoh ini, ya. Ini saya kasih satu contoh humor yang diucapkan Gus Dur pada September 92 di tim teater Ismail Marzuki. Dia mengatakan waktu itu tahun 92 Presiden Soeharto sedang kuat-kuatnya. Dia cerita tentang tukang cukur. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar. Tukang cukur. Jadi ada seorang tukang cukur yang jadi pelanggan presiden, ya katakanlah Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto itu 3 bulan sekali cukur. Ketika pertama cukur, dia selalu ditanya,
Gimana Pak, suksesi? Sudah ada penggantinya belum? Belum. Nah, setelah itu bicara yang lain. Lalu 3 bulan lagi, cukur. Tukang cukur tanya lagi, gimana Pak, suksesi? Sudah ada penggantinya belum? Belum. Lalu ngobrol yang lain. Sampai ketiga, sampai keempat, ngomong begitu lagi si tukang cukur. Presiden Soeharto marah. Kamu itu gimana sih? Setiap saya cukur, kamu selalu tanya, gimana, sudah ada penggantinya belum? Kamu tidak suka dengan saya ya? Kamu tidak puas dengan saya ya? Lalu si tukang cukur dengan santai menjawab, bukan begitu Pak. Kalau saya tanya suksesi, sudah ada penggantinya atau belum, bulu kuduk Bapak berdiri, jadi saya gampang nyukurnya. Oke, Pak. Ini humor Gus Dur yang sangat cerdas, dan Gus Dur begitu orang ketawa, ini bukan di Indonesia loh, itu dulu Pak. Selalu punya cara ya Pak untuk Iya. membunyikan itu humor cerdas sekali. Orang tidak menduga tentang jawaban si tukang cukur kan? Iya Pak. Ini kebetulan Mbak Erin tadi yang lempar pertanyaan cukup di chat saja karena lagi sakit gigi. Semoga cepat sembuh Mbak. Terima kasih sharingnya. Sakit gigi itu juga Pak, ada humornya itu dari Gus Dur. Gimana itu Pak? Dia meledek tentang lagi-lagi ini zaman dulu ya, tahun dulu. Kenapa banyak orang Indonesia sakit gigi harus ke Singapura? Itu karena di dalam negeri susah buka mulut. Itu kata Gus Dur. Sadis. Ya silakan. Ya saya jadi ingat nih Pak Atas, ya. Waktu Gus Dur mau membuktikan melawan pemikiran-pemikiran ateis. Jadi dibikin katanya di sebuah kelas kampus ada profesor yang ateis nanya ke mahasiswanya, Anda pernah lihat Tuhan? Enggak, Prof. Berarti Tuhan nggak ada. Anda pernah dengar Tuhan? Enggak, Prof. Berarti Tuhan nggak ada. Akhirnya kemudian sama masing-masing nanya balik Profesor. Profesor, maaf, Profesor pernah lihat otaknya Profesor apa enggak? Ya enggak lah, berarti Profesor otaknya nggak ada katanya seperti itu. Ini berarti bahwa ini buat saya ini cerdas. Kenapa? Konsep bahwa Tuhan itu tidak harus terlihat, tapi kehadirannya ada. Dibuktikan dengan yang ada sekeliling. Buat saya sih itu, Pak Ansas ya. Teman-teman ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Nah, ini ada nih Mas dari Mas Badrudin dari Pandeglang. Waduh, udah ngasih alamat udah kayak ini ya, kuis di TV-TV ini ya. Ini ya pertanyaannya Mas Badrudin. Nah, saya pernah mendengar bahwa Gus Dur berkata pada sahabatnya, hari ini saya puasa setengah hari, sama dengan puasa setengah tahun. Maksud Gus Dur itu seperti apa? Atau ada kisah di balik itu mungkin Pak? Waduh. Saya belum pernah mendengar yang ini. Saya itu punya banyak buku. Atas suaranya hilang. Termasuk buku Atas. Kecil suara. Maaf Pak, tadi suaranya hilang Pak. Suaranya hilang. Sekarang? Sudah ada Pak. Ya. Bisa diulang Pak? Ya, terkait humor yang tadi saya belum pernah dengar. Puasa apa tadi? Puasa setengah hari. Puasa setengah hari sama dengan puasa setengah tahun. Puasa setengah tahun. Saya terus terang belum pernah dengar. Jadi saya tidak berani. Mas Badru, boleh diaktifkan nih mikrofonnya, mungkin bisa share, dapat apa namanya, pernah dengar dari mana atau? Ya, halo. Ya, halo, silakan Mas Badru. Di buku mana ya? Ya, saya pernah dengar itu dari para pengurus PCNU. Bahwasanya Gus Dur, enggak, itu humor Gus Dur ketika beliau itu masih ngejabat presiden, lagi main itu sama kawan-kawannya. Jadi paginya itu dia niat puasa, tapi pas siangnya itu dibatalin puasanya, malah minum air. Lah kok Gus Dur katanya mau puasa, ini malah setengah hari doang puasanya gitu. Aku puasa setengah hari ki wis puasa
2,5 tahun jarak Gus Dur. Wah, Itu saya terus terang belum pernah mendengar dan karena belum pernah mendengar, nggak berani menjawab. Oke, Pak. Itu apa namanya? Nanti saya cari anunya. Saya cari ke teman-teman NU, terutama NU garis lucu. Apakah humor? Iya, siap. Oke, terima kasih Mas Badrudin. Ini sumbangan apa ini ya? Salah satu sumbangan lucu untuk memperkaya buat saya itu humor Gus Dur ya. Pak Tas, saya mau nanya lagi nih Pak. Ya. Kaitannya kedekatan yang Gus Dur sama Gus Mus, ya Pak Kiai Haji Mustofa Bisri. Ya. Karena dulu kalau nggak salah Gus Mus, Anang Rahman, sama Pak Zamawi Imron pernah bikin pameran lukisan. Dan beliau mengundang Gus Dur untuk membuka pameran betul. lukisan tersebut gitu loh. Hadir untuk itu. Ya. Yang Anda lihat, kalau orang biasa mungkin ini udah dianggap penghinaan gitu loh. Mengundang orang yang nggak bisa lihat untuk datang ke buka pameran lukisan gitu loh. Tapi Gus Dur hadir di sana dan mau buka. Dia terlepas dari Gus Mus dan Gus Dur adalah dua sahabat ya, termasuk ketika mereka kuliah bareng di Kairo. Tapi apa yang membuat menurut Pak Tas, apa yang bisa membuat Gus Dur hadir di memenuhi undangan dari Gus Mus tersebut, Pak Tas? Ya, yang pertama jelas bahwa itu menunjukkan kedekatan mereka sejak remaja, kuliah bareng di Kairo, dan karena itu ketika Gus Dur menjadi pejabat, katakanlah jadi orang, ya diundang, ya hadir, ya meskipun saat itu Gus Dur sudah penglihatannya sudah sudah berkurang atau sudah berbeda. Nah, jadi ini adalah persahabatan yang melampaui batas, sekaligus ini adalah dua-duanya mempunyai sense of humor yang tinggi, baik si pengundang maupun yang diundang. Pameran lukisan yang meresmikan orang yang tidak melihat lukisannya. Ini kan sebuah seni tersendiri, ya. Saya yakin bahkan pembukaan ini sudah nendang, ya. Pembukaan itu sudah nendang, dibuka oleh seorang Gus Dur yang notabene tidak bisa melihat, tapi kemudian orang kemudian membicarakan tentang acara seni itu, saya yakin. Jadi ini sebuah ide yang cerdas dari Gus Mus atau penyelenggara, sekaligus kerelaan hati seorang Gus Dur yang tinggi menerima undangan dari sahabatnya yang meskipun dia tidak melihat. Saya kira ini sebuah peristiwa yang meminjam istilah Jaya Suprana cukup humoristik tingkat tinggi. Baik, Pak. Ini kebetulan ada pertanyaan menarik juga nih, Pak, dari Pak Ipeng. Tentang humor Gus Dur dan Sarah. Mungkin Pak Ipeng bisa mengaktifkan mikrofonnya, Pak Ipeng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya contoh ini, saya lupa siapa pada waktu seminar ada tokoh juga yang menyampaikan humor Gus Dur ketika beliau berceramah di depan konferensi wali gereja Indonesia, di depan pastor-pastor, yang mengatakan tentang mungkin sebagian tahu, sebagian nggak tahu. Saya ceritakan singkat saja. Ada kiai dari Madura, pemimpin pesantren, mengatakan sedang tahajud dan mengeluh, berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa saya punya anak 3 dan anak pertama saya yang saya ingin jadi pengganti saya untuk memimpin pesantren ini, tapi anak pertama saya itu masuk Kristen, kecewanya luar biasa saya. Tiba-tiba ada jawaban dari atas, kamu kiai cengeng, anak pertama masuk Kristen aja udah ngeluh, saya anak satu-satunya masuk Kristen nggak masalah.
Nah, itu kan sara ukuran kita ya untuk ukuran awam. Tapi kalau Gus Dur, kekuatan beliau, kita memaklumi, mungkin bahkan pastor-pastor tertawa dengan jokes itu. Jadi, apa kira-kira kekuatan Gus Dur yang membuat kita jadi maklum terhadap joke yang mungkin kategorinya sara menurut kategori awam gitu kira-kira. Ya, saya kira humor itu menurut saya itu bukan humor sara dalam arti menghina atau merendahkan kelompok tertentu, tidak. Bahkan yang lebih dahsyat dari itu, Atas, maaf Pak, suaranya ya, baik itu diucapkan Masih putus-putus Pak Tas. maupun sudah putus ya? Belum. Masih. Oke. Agak mending. Ya, mohon mungkin lagi Pak dari awal sudah. Putusnya dari awal. Ya, dari awal ya. Baik, apa yang disampaikan Gus Dur itu sebenarnya menurut saya tidak terlalu sara dalam arti merendahkan atau merendahkan kelompok atau agama lain. Menurut saya tidak. Bahkan sekarang yang namanya humor, terutama yang disampaikan oleh komika-komika, itu justru humor yang yang selalu dikemukakan diri sendiri. Seperti Sa'diyah misalnya. Sa'diyah Ma'ruf itu kalau dia melakukan stand up, dia jadi komika, dia selalu bercerita tentang kearapannya, tentang keperempuannya, dan itu menjadi lucu, ya. Tidak menyerang orang lain. Nah, yang disampaikan oleh Gus Dur tadi itu saya kira tidak menyerang, ya. Bahkan ada humor yang jauh lebih dahsyat lagi, misalnya persahabatan antara, ini pernah juga disampaikan oleh Gus Dur, persahabatan antara pastor dengan kiai misalnya. Itu banyak sekali. Dan itu tidak sampai kategori sara menurut saya. Nah, karena itu antara NU garis lucu, Kristen garis lucu, Katolik garis lucu, saya kira itu sudah tidak sudah tidak masalah lagi. Nah, barangkali ada orang-orang yang belum menerima yang humor-humor seperti itu, ada masih. Jadi saya yakin humor pun perlu literasi, ya. Jadi tugas IHI untuk membuat literasi humor. Jadi memberi kepada publik bahwa harus marah, tidak cepat tersinggung, ya. Saya kira itu. Iya Pak. Jadi ingat pesannya Pak Seno waktu webinar lalu. Mungkin yang seperti itu tidak berbakat menjadi penonton. Iya. Bahkan penonton aja, penikmat humornya perlu bakat. Iya. Kalau kata Pak Seno. Ini ada tambahan dari Pak Darminto nih kebetulan. Wah, apa kabar Mas Dar? Iya, ini Pak. Karena audionya belum bisa, jadi hanya sebagai penikmat pasif dan kirim. Di Semarang dia? Mana Pak? Di Semarang. Sepertinya lagi di rumah ya Pak. Di rumah ya. Jadi nambahin aja tadi kalau Gus Dur dan Gusmus itu di Kairo sebenarnya cuma pergi ke toko kaset, dengerin musik, nonton film, diskusi, nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah, ya betul. Pelajarannya udah tahu semua katanya. Mata pelajaran pesantren udah tahu semua soalnya. Oke, Pak Tas boleh sharing sedikit Pak tentang humor dan penguasa nih. Kebetulan Bapak kan punya pengalaman, ya itulah pahit lah ya dengan masa lalu. Apakah sebenarnya humor politik, kemudian bagaimana penguasa zaman sekarang terutama merespons humor-humor politik itu apakah lebih baik daripada masa lalu atau bagaimana sejauh pengamatan dan pengalaman Bapak? Ya, ini respon dari penguasa ya? Iya, Pak. Respon dari penguasa. Saya kira antara Orde Baru dengan sekarang
tentu berbeda ya. Sekarang ini sejak Orde Baru tentu saja kebebasan berekspresi, kebebasan pers, bahkan sekarang sudah ada media sosial itu sangat bebas ya. Sehingga kadang-kadang kebebasan ini kemudian sering disalahgunakan oleh sebagian orang untuk menyerang bukan mengkritik ya. Nah, tetapi lain presiden tentu lain kupingnya berbeda. Ada presiden yang kupingnya tipis, ada presiden yang kupingnya tebal. Artinya kalau kupingnya tipis itu setiap disindir lalu menggunakan aparatnya untuk menangkap misalnya. Nah, sejak katakanlah Presiden Gus Dur, setidaknya Presiden Gus Dur tidak pernah menangkap orang yang mengkritik. Saya tidak tahu, nanti tolong dicek ya. Bahwa setelah itu ada banyak pengkritik-pengkritiknya dikenai pasal, itu lain soal. Tapi yang jelas, pada era SBY, itu pasal 134 KUHP, pasal penghinaan presiden yang pernah dikenakan kepada saya dulu, itu sekarang sudah tidak ada. Ya, pasal 134 KUHP itu sekarang sudah tidak ada. Jadi sekarang banyak orang kemudian membuat meme, membuat acara, membuat relatif bebas. Karena itu menjadi delik biasa. Selama orangnya tidak tersinggung, tidak melapor ke polisi, maka itu jadi delik biasa, bukan delik aduan. Maksudnya bukan delik khusus ya. Nah, beda dengan ketika pasal 134 masih ada. Anda menulis sesuatu, seseorang tersinggung atau tidak, presiden tersinggung atau tidak, aparat keamanan akan menangkap Anda atau memproses Anda. Nah, sekarang berbeda. Pasal 1341 sudah tidak ada, tetapi sekarang pasal lain menghampiri. Sekarang ada Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE juga ada pasal-pasal yang bisa menjerat seseorang, ya, menyebarkan kebencian dan seterusnya, ya. Nah, tetapi itu tidak setiap era digunakan secara secara gampang atau diobral. Ada presiden tertentu yang menterinya atau Polri-nya atau jaksanya yang asik-asik aja. Tapi ada era tertentu di mana polisi, jaksa maupun aparat lainnya sangat mudah tersinggung, sehingga orang-orang yang kritis ya menjadi korban. Nah, saya kira membandingkan presiden sekarang dengan presiden sebelumnya itu perlu studi. Nah, kalau terkait dengan humor, saya kira IHI perlu membuat studi itu. Boleh nanti kolaborasi dengan jenengan, Pak Nggih. Siap. Ini Pak Darminto mulai panas juga nih sepertinya, Pak. Jadi mulai rajin kirim komentar dan pertanyaan. Gus Dur pernah bilang, salah satu fungsi humor adalah menelanjangi keagungan elit yang artifisial. Apa itu maksudnya menurut Mas Tas? Ini pesan dari Pak Darminto. Pak Tas? Halo? Iya. Halo? Menelanjangi apa tadi? Politisi yang? Menelanjangi keagungan elit yang artifisial. Oh, ya. Gimana itu maksudnya, Pak? Nah, ketika Gus Dur jadi masih Orde Baru, maka yang menjadi sumber dari ide-ide atau gagasan membuat humor adalah penguasa dan politisi. Penguasa, politisi, pejabat publik. Mengapa mereka? Karena mereka lah yang menjadi dalam tanda kutip menjadi orang yang pantas untuk dalam tanda kutip diserang. Nah, karena itu dalam humor-humornya Gus Dur selalu menyerang mereka. Kalau tidak presiden, ya politisi. Misalnya contoh, Gus Dur pernah membuat humor seperti ini. Ada sebuah kampanye.
kampanye yang dari banyak orang, Golkar tentu saja. Politisinya, menterinya itu bicara di depan lapangan, ya, bicara di depan massa, dia pidato. Saudara-saudara, siapa yang membongkar, disambut oleh Golkar, gitu kan? Siapa yang membuat pasar, bendungan, dijawab oleh massa, Golkar. Lalu dia menggerutu. Begitu kok dibilang Golkar korupsi. Dia menggerutu ya, begitu kok dibilang Golkar korupsi. Siapa yang korupsi? Golkar. Itu dibikin oleh diciptakan oleh Gus Dur untuk mengkritisi politisi-politisi yang seperti itu. Jadi nah, ketika Gus Dur menjadi presiden pun dia tetap bisa menciptakan menciptakan humor-humor yang mengkritisi politisi-politisi atau pejabat-pejabat yang notabene adalah di bawahnya. Seperti ketika dia baru saja dilantik, dia mengkritik DPR. DPR disebut sebagai taman kanak-kanak. Itu kan dahsyat sekali. Baru aja dilantik. Langsung dia bisa mengkritik DPR sebagai taman kanak-kanak. Dan sejak itu kemudian terjadilah perseteruan antara Gus Dur dan DPR. Saya kira itu. Oke. Pak, mungkin terakhir Bapak boleh memberikan benang merah gitu ya antara Gus Dur, tokoh humor kita gitu ya, pejabat negara, negarawan, agamawan, dan juga Pak Arwah Setiawan nih, beliau yang berjuang di dunia humor tapi dengan cara yang sedikit berbeda gitu Pak. Sebenarnya dari dua tokoh ini apa benang merahnya menurut Bapak? Ya tentu saja ada benang merahnya, terutama kalau benang merahnya terhadap saya, kebetulan dua-duanya saya pernah kenal, dengan Pak Arwah saya pernah dekat, dengan Gus Dur beberapa kali ketemu, bahkan saya pernah memberikan satu humor ke Gus Dur pada tahun 2000, yang kemudian dari humor Gus Dur itu dikutip oleh Kompas waktu itu. Waktu itu saya baru pulang dari Dili, saya kasih ke Gus Dur, Gus, apa bedanya Pak. Timur kasih tahu Gus. Di Timur itu banyak NU, ya. Oh, tadi agak putus nih Pak. Apa bedanya tadi Pak? Atas? Halo? Halo, ya, saya sampaikan bedanya Timur dengan Jawa Timur. Timur banyak UN itu United Nations, orang NU, orang UN, kalau di Jawa Timur banyak orang NU. Nah, itu oleh Gus Dur kemudian di-share ke publik yang akhirnya kemana-mana. Nah, tentu saja dua tokoh ini, Gus Dur dan Arwah Setiawan, adalah tokoh humor. Arwah Setiawan dengan kredonya humor adalah serius, humor itu serius, ya, yang itu sampai sekarang belum ada yang mematahkannya, humor itu serius. Nah, Arwah Setiawan adalah pemikir, penulis humor, tapi bukan delivery, ya. Sementara Gus Dur itu pemikir, penulis sekaligus delivery, tetapi punya kapasitas masing-masing. Tapi dua-duanya menurut saya adalah tokoh, ya. Dua-duanya tokoh humor yang patut kita jadikan panutan dalam khasanah humor di Indonesia. Karena itu sebagai akhir dari pertemuan ini, mari kita terus membaca, kemudian mengembangkan apa yang pernah ditulis
dan dilakukan oleh baik Gus Dur maupun arwah Setiawan. Saya kira itu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain Terima waktu. kasih banyak Begitu ya? atas paparannya. Teman-teman terakhir mungkin boleh mengaktifkan videonya, kita foto bareng nih. Ya, jadi biar walaupun kita nggak pernah atau belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita setidaknya fotonya bisa nampang bareng lah ya. Boleh dibantu ya, boleh untuk mengaktifkan videonya. Jadi kita bisa foto rame-rame. Pak Tas, mungkin terakhir ini Pak. Ya. Kan generasi kayak saya dan beberapa teman lain mungkin ketinggalan gitu ya Pak ya, istilahnya buku-buku humor bersejarah gitu ya, kayak yang Bapak tulis maupun Mati Ketawa Cara Rusia, Mati Ketawa Cara Soeharto dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menurut Bapak nih Pak, karena sekarang langka nih Pak carinya ya. Yang pertama carinya di mana? Ya. Terus kemudian cara kita membaca konteks humor-humor seperti itu tuh singkatnya seperti apa Pak seharusnya? Ya, kalau yang itu ada ininya, ada PDF-nya, bisa dicari, bisa diunduh. Tapi kalau yang Mati Ketawa Cara Rusia, saya tidak tahu. Ini karena ini punya Grafiti, saya nggak tahu apakah sudah bisa diunduh atau tidak. Sementara buku-buku Gus Dur, humor-humor Gus Dur, bisa dicari di webnya NU. Itu sangat banyak. Nah, kalau konteks dalam kekinian, saya kira ada beberapa humor yang tak lekang ya, bisa dipakai untuk segala zaman, terutama humor-humor yang terkait dengan kekuasaan. Ya, itu baik itu di zaman Nazi, di zaman Rusia, di zaman Soeharto, di zaman sekarang itu biasanya bisa dipakai. Ya, bisa dipakai dan bisa diadopsi. Misalnya humor-humor yang ya mungkin humor-humor yang sering kita dengar, misalnya ada misalnya humor seperti ini, sekedar contoh aja. Ada seorang wartawan menulis di koran, ya, menulis di korannya 50% anggota DPR koruptor. 50% anggota DPR koruptor. Lalu anggota DPR marah-marah, lalu minta koran itu harus membuat klarifikasi. Lalu kemudian keesokan harinya koran itu meralat 50% anggota DPR tidak koruptor. Nah, secara ini sama aja berarti Pak. Sama. Oke. Saya lihat teman-teman sudah pada aktif nih kameranya ya. Mbak Nofri mungkin bisa dibantu untuk mandu ya. Jadi kita fotonya rame-rame makin seru. Ya, Mbak? Oh, difoto. Gimana caranya? Mbak Nofri? Oke, ya, sorry, ada ini teknik. Oke, kita foto bareng ya. Smile semua ya. 3, 2, 1. Oh, itu ya. Oke, sekali lagi ada yang di klaster satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Tas. Terima kasih banyak Pak Dani, Pak Seno, Pak Beng tadi ya, Pak Yuli dari The Columnist. Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Darminto. Teman-teman yang lain juga. Jadi kita tidak hanya hari ini saja ya membahas tentang Gus Dur. Besok kita masih bisa mengeksplor lagi humor Gus Dur ya. Kali ini beda narasumber. Besok kita akan mendatangkan Gus Dur KW alias Dr. Handoyo atau Gus Pur ya, pemeran Gus Dur di Republik Mimpi Metro TV waktu beberapa tahun lalu mungkin ya teman-teman masih ingat ada sebuah program parodi politik gitu ya, jadi menampilkan tokoh-tokoh negarawan. Nah ini bisa diputar nih videonya Mbak. Udah kelihatan belum ya? Kelihatannya kecil nih Mbak. Nah ini udah oke. Nah oke. Mudah-mudahan ini sinyalnya bagus. Saya tahu pasti malam ini nih yang nonton tuh banyak juga pemasang iklan.
Yang duduk depan tuh kira-kira masa iklannya bisa sampai miliaran. Itu yang di depan. Yang di depan. Kalau yang duduknya agak ke belakang, Gus? Ya itu ya ratusan juta gitu deh. Tapi ya tetap sama semuanya kita sampaikan terima kasih. Jadi gini ya, teman-teman ya, suatu hari kita kan nanti semua bakal meninggal dunia. Ini ada cerita ya, setelah sampai di akhirat nanti itu, dikumpulinlah para pemasang-pemasang iklan ini. Malaikatnya nanya kepada salah seorang, kamu pemasang iklan ya? Iya, Pak. Kamu biasa pasang di acara apa? Saya biasa di acara yang memperbodoh masyarakat, Pak. Sinetron-sinetron yang banyak adegan kekerasan, seks, misteri, sama gosip itu. Malaikatnya bilang, kayak gini. Malaikatnya bilang lagi, pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Pasien. Karena dia dokter soalnya. Ya, terus? Tenang. Jadi, singkat cerita masuklah si satu lagi. Pemasang iklan yang lain. Sama pertanyaannya. Ya. Sampean biasa masang iklan di acara apa? Saya biasa di acara yang mencerdaskan, Pak. Apa misalnya? Ya itu seperti tulis dialog. Di topik minggu ini. Stasiun lain nih ya. Terus Horizon. Stasiun lain. Kupas Tuntas. Sama Metro Realitas. Ini mumpung ada Dalton Tanulaka, Indonesia Now juga dong. Malaikatnya nanya, dipertegas. Loh, sampean kenapa enggak masang di news.com? Wow. Belum. Orangnya bilang, di sana slotnya kepahalan. Oke, jadi buat teman-teman saya juga penasaran ya ngobrol dengan beliau Gus Pur atau Dr. Handoyo. Jadi beliau ini ternyata profesinya sehari-harinya adalah dokter ya. Nah nanti tapi beliau waktu memparodikan Gus Dur ini terlihat sangat natural sekali ya. Jadi beliau besok akan datang di webinar kita. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar hari ini silakan bergabung lagi dengan email dan dengan meeting ID dan password yang sama. Kita bertemu lagi besok di acara yang sama di jam yang sama ya, 3:30 sampai jam 5 sore. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Selamat berbuka puasa, menyiapkan berbuka puasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan secara teknis maupun secara tutur kata maupun melayani teman-teman ada kesalahan. Jadi kami mohon maaf. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.